Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Ratusan pengungsi kembali ke Kampung Nogolait Nduga setelah aparat memastikan kampungnya aman. 11 nelayan asal Merauke yang ditahan di Papua New Guinea tahun lalu akhirnya dipulangkan. Minyak tanah di Merauke semakin langka. Warga wajib membawa kartu keluarga saat mengantre minyak. Warga Kampung Nogolait yang mengungsi ke Kenyam, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan, pasca kontak tembak antara Satgas Damai Kartens dengan KKB, akhirnya kembali ke kampung halaman. Mereka kembali ke kampungnya hari Minggu kemarin setelah situasi di Nogolait saat ini sudah berangsur aman. Sebagian besar warga yang mengungsi anak-anak, mereka ketakutan dan memilih mengungsi ke daerah terdekat karena diteror kelompok bersenjata. Kabak Ops Polres Nduga, Ibtu Bayu menghimbau warga untuk tidak takut dan tetap beraktivitas seperti biasa. Aparat akan terus meningkatkan patroli untuk mencegah gangguan keamanan. Saya harap di sini nanti masyarakat udah kehidupannya sehari-hari saja, yang berkebun, yang beternak, ya. Mudah-mudahan sehat semua nih masyarakat di sini, udah kembali di sini sehat-sehat semua, kehidupannya lancar seperti biasa. Jumat pekan lalu, KKB kembali berulah. Kelompok ini kembali menembak aparat gabungan yang sedang berpatroli di Kabupaten Duga sehingga terjadi kontak tembak yang cukup lama antara kedua belah pihak. Kapolres Kabupaten Duga AKBP Rio Alexander mengatakan para pelaku berasal dari kelompok Yotam Bugiangge, mantan anggota TNI yang desersi dari satuannya lalu bergabung dengan KKB. Terkait dengan pengungsi, itu berawal mula dari ulah Yotam yang ganggu aparat keamanan yang lagi melaksanakan patroli. Otomatis kita langsung melaksanakan penyisiran. Pada saat kita melaksanakan penyisiran, terjadi kontak tembak lagi dengan kelompok Yotam. Pada saat terjadi kontak tembak, itu akhirnya masyarakat mengamankan diri, lari ke arah kota. Setelah lari ke arah kota, di situ kami berkoordinasi dengan pihak terkait. Kita urus pengungsi, bagaimana tempat tinggal mereka, makanan mereka. Setelah itu kita tetap lakukan pengajaran terhadap kelompok Yotam. Nah, memang ada yang kita amankan, tapi sekarang lagi didalami. Memang salah satu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kaops Damai Kartens, betul bahwa ada satu yang memang sebentar lagi kita akan naikkan, dia terlibat dalam pembantaian 11 warga sipil di Kampung Nogolait di tanggal 16 Juli tahun 2022. Dan itu bisa kita buktikan. Saat ini situasi di Kabupaten Duga sudah berangsur normal. Kabupaten Duga merupakan salah satu kabupaten yang kerap mendapat teror KKB. Igo Batmomolin melaporkan dari Nduga, Papua Pegunungan. Tabrakan maut antara dua pengendara sepeda motor di Jalan Hasanuddin Timika terjadi pada Sabtu lalu. Salah satu pengendara baru saja keluar dari sebuah lorong dan hendak menyeberangi jalan. Namun tiba-tiba pengendara lain dengan kecepatan tinggi melintas, lalu menabrak pengendara motor yang melintas. Benturan sangat keras hingga menyebabkan salah satu pengendara hingga kini masih kritis di rumah sakit. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dengan melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Baru saya selesai olah TKP, dan nanti selanjutnya perkembangan dengan yang di rumah sakit dirawat dulu, baru kita pertemukan di kantor atas Polres Mimika. Sementara kami input itu yang satu melawan arah. Jadi melawan arah mau menerobos, terus arah dari Tinuta Mall, kecepatan tinggi, jalan lurus, kebetulan juga gerimis, jadi licin, jadi terseret lah yang ditabrak ke jalan arah.
Kecelakaan lalu lintas di Timika kerap terjadi akibat pengendara kerap mengonsumsi minuman keras saat mengemudikan sepeda motor. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Sebelas nelayan asal Kabupaten Merauke akhirnya bisa bertemu dengan sanak keluarga. Pada Agustus tahun lalu, mereka ditangkap pihak berwenang Papua New Guinea karena masuk ke wilayah perairan Papua New Guinea saat mencari ikan. Mereka kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, namun sebagian menjalani masa tahanan selama 9 bulan. Jumat lalu, Dinas Perbatasan Merauke bersama imigrasi mendampingi 11 nelayan asal Merauke tersebut. Masih ada 1 nelayan asal Merauke lagi yang masih menjalani hukuman di Papua New Guinea. Papua Selatan, pemerintah Kabupaten Merauke berupaya untuk memulangkan bapak-bapak sekalian. Agar bapak ibu, bapak-bapak bisa ketemu dengan keluarga yang ada di sini. Dari informasi yang kami ketahui bahwa sejak bulan Agustus 2022, bapak-bapak sekalian telah menjalani masa tahanan di PNJ. Pesan Pak Gubernur itu yang terakhir kali. Kami tidak ingin lihat dari 11 teman-teman yang pulang ini besok kembali melakukan hal yang sama, ditahan lagi di sana. Ini yang terakhir kali. Kita punya ruang laut ini besar, luas, dengan segala potensi yang ada di dalamnya. Kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi. Terkait maraknya nelayan asal Merauke yang tertangkap di Papua New Guinea, Kepala Dinas Perbatasan Merauke Riki Samkakai mengatakan, Pemkab tidak akan memberikan bantuan uang kepada nelayan Indonesia yang mencari ikan hingga ke perairan negara tetangga. Ia menyatakan Pemkab hanya membantu berdasarkan kemanusiaan atas 11 nelayan yang baru saja bebas hukuman dari Papua New Guinea. Itu baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, termasuk Kabupaten Merauke sendiri, tidak ada anggaran bagi warga negara Indonesia atau masyarakat yang melanggar peraturan baik itu di Indonesia maupun hukum yang berlaku di negara lain atau khususnya negara tetangga. Itu tidak ada anggaran secara nasional maupun secara daerah APBN atau APBD. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kepada Ketua Nelayan dan pengurusnya agar memperingatkan atau selalu memberikan edukasi pada para nelayan ini ketika melaut, ya kita tahu bahwa batas teritorial kita, batas kelautan kita sudah jelas, apalagi kapal yang digunakan adalah kapal yang sudah modern. Riki meminta nelayan terus melakukan sosialisasi agar para nelayan mematuhi batas-batas teritorial perairan Indonesia dengan negara tetangga seperti Papua New Guinea dan Australia. Sebelumnya 11 nelayan asal Merauke tersebut mencari ikan dengan menggunakan 2 kapal, yakni Arsila 77 dan Baraka Faris. Mereka ditembak tentara Papua New Guinea karena memasuki perairan Papua New Guinea hingga mengakibatkan salah satu kapten kapal bernama Sugeng tewas. Banyak nelayan asal Merauke mencari ikan hingga ke perairan Papua New Guinea. Sejak tahun 2000, jumlah kapal nelayan Merauke yang tertangkap mencapai 600 kapal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya melepas 255 jemaah haji ke embarkasi Makassar. Sesuai jadwal, jemaah haji akan berangkat ke Tanah Suci Selasa besok untuk menunaikan rukun Islam kelima. Jemaah haji yang berangkat tahun ini merupakan calon yang masuk dalam daftar tunggu tahun 2013. Pelepasan dilangsungkan di aula kantor Wali Kota Sorong. Wali Kota Sorong, George Yarangga, berpesan agar para jemaah haji juga mendoakan Kota Sorong agar maju dan lebih baik. Tapi kemudian ini menjadi perhatian dari pemerintah kota untuk ke depan. Kami berharap harus ada perhatian dari pemerintah untuk jemaah haji untuk yang akan datang ya. Jadi saya akan sampaikan ini menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Sorong. Harapan saya bahwa semua jemaah haji yang tadi lihat ini banyak yang sudah usia yang sudah lansia. Mudah-mudahan di sana mereka saling
saling perhatikan, saling tolong menolong, saling mengingatkan supaya yang muda bisa melihat yang tua. Dan kita berharap, kita mendoakan juga, dan juga mereka, saya juga berpesan ketika di Tanah Suci mendoakan Kota Sorong supaya Kota Sorong juga aman-aman, sejahtera, ya, menjadi kota yang menjadi kota idaman bagi kita semua, menjadi rumah besar bagi kita semua yang ada di Kota Sorong. Kota Sorong mendapat jatah jemaah haji terbesar di Provinsi Papua Barat. Awalnya ada 239 jemaah haji, namun terdapat tambahan 16 orang hingga total menjadi 255 jemaah haji. Topan melaporkan dari Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Ratusan umat Buddha Sabtu lalu melakukan prosesi Amisa Puja yang merupakan salah satu rangkaian Hari Waisak tahun 2023. Mereka mempersembahkan sesaji berupa buah-buahan yang dihias ke altar di Wihara Numbai Santi, Jayapura. Amisa Puja merupakan salah satu ritual dalam peringatan Hari Raya Waisak. Pejabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengajak seluruh umat Buddha menjaga kedamaian dan memperkokoh keimanan. Saya mengajak warga umat Buddha di Kota Jayapura untuk senantiasa selalu menjadi pembawa damai untuk semua orang masyarakat yang ada di Kota Jayapura yang berbeda-beda. Perbedaan tidak menjadi dipertentangkan, tetapi perbedaan itu hendaknya untuk dijadikan sebagai sebuah keindahan, keniscayaan yang diterima dan kemudian menjadi kekuatan untuk membangun Kota Jayapura dari berbagai kelebihan, berbagai kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat Kota Jayapura. Saya berterima kasih kepada umat Buddha di Kota Jayapura yang selama ini terus memberikan kontribusi nyata untuk menjalin keharmonisan hubungan antar umat beragama dan juga bisa membangun dengan kompetensi yang dimiliki, profesi yang dimiliki, memajukan Kota Jayapura yang kita cintai ini. Dalam perayaan Waisak ini, Wihara Numbai Santi Jaya akan menggabungkan ritual dengan ibadah tradisi Nusantara, salah satunya dari tradisi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Perayaan Waisak ini membawa berkat untuk umat Buddha dan membawa berkat untuk kita semua. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak, utamanya Pak Wali, Pak Kakanwil, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Satrol telah bersama-sama kami untuk merayakan Trisuci Waisak. Trisuci Waisak ini membawa maknanya tersendiri. Kenapa? Karena di tahun 2024 nanti akan ada pesta demokrasi. Kita berdoa pesta demokrasi ini berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Waisak mengingatkan umat Buddha pada 3 peristiwa penting atau Trisuci Waisak, yakni kelahiran Siddhartha Gautama tahun 623 sebelum Masehi, pencerahan dan wafatnya Sang Buddha pada usia 80 tahun. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Minyak tanah di Merauke, Provinsi Papua Selatan hingga saat ini masih sulit didapat. Untuk membeli, warga harus antre panjang karena stok minyak tanah tidak banyak. Seperti yang terjadi di Jalan Aru. Puluhan warga mengantre lama untuk membeli minyak tanah sebanyak 5 hingga 10 liter yang telah dijatah penyalur. Warga juga harus membawa kartu keluarga agar pembeli minyak tanah sesuai dengan jatah yang ditentukan. Antri berapa lama Ibu? Bisa 1-2 jam. Oh gitu. Ini dijatah Ibu ya? Iya. Biasanya dijatah berapa? Tergantung. Kalau yang misalnya yang antrian yang pertama biasa bisa dapat sampai 10-15. Kalau semakin 20, kalau semakin yang di belakang cuma 5 liter ya. Ya. Ibu sudah sering antri seperti ini? Iya. Sudah sering di tempat ini ya? Iya. Ibu kalau antri begini disyaratkan bawa apa saja Ibu? Kakak. Kakak, Ibu ada bawa kakaknya? Ada. Oh iya, terus kalau ada bawa kakak berarti mereka yang berdomisili daerah sini ya? Tergantung, biasa masing-masing agen kan ada kebijakan masing-masing. Biasanya orang kompleks sekitar sini, terus ada lagi yang dari luar dari juga luar, bisa, ya, bisa tapi ya? tetap harus bawa kakak. Kakak ya, Iya. yang penting stoknya masih ada? Iya. Oke. Biasanya orang kompleks yang diutamakan, Oh. baru dari kompleks yang dari sekitarnya, terus orang luar juga.
Biasanya di setiap RT ada satu agen yang menyalurkan minyak tanah dengan sistem jatah. Namun jumlah minyak yang tersedia kadang tidak cukup karena banyak warga membeli melebihi jatah. Dengan kartu keluarga, penyaluran minyak tanah tersalur merata. Jika ada kelebihan stok, tidak menutup kemungkinan warga yang tinggal di luar RT tersebut juga bisa kebagian minyak tanah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Berita duka datang dari DPRD Merauke. Ketua DPRD Merauke Beni Latumahina Sabtu lalu meninggal dunia di rumah sakit. Beni dilarikan ke RSUD sekitar pukul 8 malam setelah menghadiri acara pernikahan di sebuah gedung di Merauke. Beni Latumahina merupakan kader Partai Nasdem yang sudah 2 periode menjadi anggota DPRD Merauke. Pada periode ini, Beni didapuk sebagai Ketua Dewan hingga tahun 2024. Saat ini jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka, Jalan Kampung Timur. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Peredaran minuman keras lokal di Merauke seolah tidak ada habisnya. Beragam modus dan cara dilakukan penjual untuk mengelabui polisi. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menekan peredaran miras lokal karena menjadi pemicu tindak kriminal dan kecelakaan lalu lintas. Pemprov Papua Selatan meminta aparat memberantas miras hingga ke akar-akarnya hingga masyarakat terbebas dari miras. Mengenai miras ini kan sudah merupakan hal yang lama ya, kita tetap upaya dari pemerintah kabupaten tetap kita dukung di Provinsi Papua Selatan. Bagaimana kabupaten menangani permasalahan miras ini dengan peraturan daerahnya dan lain sebagainya, karena di Provinsi Papua Selatan ini kan belum ada peraturan daerahnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh kabupaten dan juga mungkin pihak kepolisian, Satpol PP dan lain sebagainya tetap kita lakukan dukungan untuk hal itu dilaksanakan supaya peredaran miras ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Maraknya peredaran miras di Merauke menjadi pekerjaan rumah Pemprov Papua Selatan dan aparat kepolisian. Masyarakat juga ikut berperan dengan membantu memberikan informasi karena banyak pabrik miras berdiri di tengah permukiman warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Provinsi Papua Barat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022. Penghargaan ini merupakan prestasi tersendiri karena sudah 9 kali berturut-turut Papua Barat mendapat apresiasi baik dalam mengelola keuangan daerah dari BPK. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan anggota 6 BPK RI Pius Lustri Lanang selaku pimpinan pemeriksaan keuangan negara dalam rapat paripurna istimewa masa sidang kedua tahun 2023. BPK mencatat ada beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian seperti penyusunan anggaran belanja yang belum cermat dan anggaran terhadap pendidikan dan kesehatan belum sesuai alokasi yang diamanatkan dalam ketentuan, peraturan perundang-undangan hingga pengelolaan belanja hibah yang belum sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2022 telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta pelaksanaan program kegiatan dan pelaporan keuangan tahun 2022 telah didukung dengan SPI yang efektif. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan bahwa opini atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2022 adalah wajar tanpa pengecualian atau WTP. Menanggapi laporan BPK, Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau meminta seluruh OPD agar menindaklanjuti hasil laporan keuangan daerah. Untuk itu saya memerintahkan kepada seluruh pimpinan SKPD dan kepada saya sendiri dan kita semua agar mencermati dan juga dapat menindaklanjuti hasil temuan BPK RI.
BPK berharap WTP ini bisa dimanfaatkan para pimpinan dan anggota DPR Papua Barat dalam menjalankan fungsinya, baik dalam mengelola anggaran, legislasi, dan pengawasannya. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.